Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai hadis yang berbunyi man bana lillahi masjidan banallahu baitan fil jannah, melalui beberapa pendekatan. Pendekatan yang pertama pendekatan lafaz, kemudian yang kedua makna, yang ketiga murad, yang keempat arti atau penyikapan, dan yang kelima bukti atau pembuktian. Yang pertama melalui pendekatan secara lafaz. Hadis yang kita bahas tadi yang berbunyi man bana lillahi masjidan banallahu baitan fil jannah, itu maksudnya ialah siapa saja yang mana orang tersebut dia membangun masjid lillah, karena Allah, maka balasannya kata Rasulullah banallahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga nantinya. Namun ternyata dari hadis tersebut ada penjelasan syarat-syarat yang harus dipenuhi terhadap orang yang membangun masjid tadi. Syaratnya ialah disebutkan bahwa yushtaratu ayyakuna bina'ul masajidi khalian minar riya was sum'ah. Maksudnya ialah disyaratkan di dalam membangun masjid itu tidak ada sifat riya dan sum'ah bagi orang yang membangun masjid tersebut. Hendaknya seperti apa? Hendaknya ialah wa ayyabtaghi bibina'ihi wajhallahi ta'ala, dan hendaknya di dalam membangun masjid itu hanya untuk mencari keridhaan Allah semata, bukan yang lainnya, bukan untuk minta dilihat, minta untuk didengar dari manusia. Selanjutnya dijelaskan waqad hasal Islam ala bina'il masajidi wa ta'zimi hurmatiha, dan Islam itu menganjurkan atas pembangunan masjid, dan Islam itu menganjurkan atas pembangunan masjid dan mengagungkan kehormatannya. Selanjutnya pertanyaan kita, siapa maksudnya yang membangun masjid di sini, atau man di sini siapa? Di tafsirnya dijelaskan ialah mukhlisun fihi lillahi azza wa jalla, yaitu orang yang ikhlas, yang tulus di dalamnya hanya kepada Allah semata tujuannya. Selanjutnya lapas masjid itu secara umum ya tempat sujud, namun secara hakikatnya adalah masjid. Jadi masjid maknanya berarti tempat sujud, tempat kita merendahkan diri untuk bersujud, dan sujud itu kan berarti kita memasrahkan diri kita kepada Allah. Ketika sujud itu kepala kita berada di posisi paling bawah, di posisi terendah, dan itu seyogianya merupakan perwujudan sebuah pasrahan yang total kepada Allah. Artinya barang siapa yang membangunkan masjid yang mana orang di dalamnya melakukan pasrahan total kepada Allah di masjid tersebut, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Selanjutnya pendekatan melalui makna dari hadis tersebut. Kalau kita maknai bahwa yang dimaksud dengan membangun masjid itu bukan hanya terbatas sampai selesai kita membangun masjid dengan sendirinya, tetapi semampu kita pun masuk juga menurut saya dalam ranah membangun masjid, seperti memberikan sumbangan semampunya apa yang bisa kita berikan kepada masjid. Itu termasuk juga orang yang ikut membangun masjid tadi. Dalam tafsirnya tadi kan disebutkan man bana masjidan itu ialah mukhlisun fihi azza wa jalla, mukhlisun fihi lillahi azza wa jalla, yaitu orang tersebut yang mana dia ikhlas, orang tulus, fihi di dalamnya, lillahi azza wa jalla, dia tulus ikhlas hanya karena Allah Ta'ala, bukan hal-hal yang lainnya di dalam membangun masjid. Dan hadis ini juga mengajarkan tentang pentingnya membangun masjid sebagai bentuk amal jariah, amal yang terus memberikan manfaat. Maknanya adalah bahwa jika seseorang dengan ikhlas dan tulus hati membangun sebuah masjid, Allah akan memberikan balasan yang luar biasa di akhirat, yaitu dengan memberikan baginya tempat yang setara atau semisal di surga. Kemudian pendekatan berikutnya ialah pendekatan murad atau maksud dari hadis.
Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita bahwa kita sering lalai dari mengingat Allah. Maka kita perlu kembali menguatkan hubungan kita kepada Allah dengan membangun tempat ibadah. Dalam hal ini ialah membangun masjid. Tujuannya agar menguatkan hubungan kita kepada Allah tadi, serta meningkatkan ibadah kita dengan membangun masjid tadi. Hadis ini juga memiliki maksud untuk inspirasi dalam kebaikan. Jadi maksud hadis ini adalah memberikan dorongan kepada umat Islam untuk terlibat dalam kegiatan pembangunan masjid dengan niat yang tulus, karena Allah akan memberikan balasan yang besar di akhirat nanti. Kemudian selanjutnya pendekatan arti atau penyikapan, pendekatan arti atau pendekatan dalam hal penyikapan di dalam hadis tersebut. Arti penyikapan dalam konteks hadis tersebut bisa merujuk pada beberapa hal. Yang pertama, penyikapan terhadap kesempatan yang baik. Kemudian penyikapan terhadap kesempatan amal jariah, dan yang ketiga, penyikapan terhadap kebaikan yang dapat mengarah ke surga. Sebagaimana yang bunyi redaksi hadis tadi, banallahu baitan fil jannah, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di surganya kelak nantinya. Dengan demikian, arti penyikapan dalam hadis ini mengarah pada sikap proaktif dan cepat tanggap terhadap kesempatan untuk berbuat kebaikan dan memperoleh keberkahan dari Allah. Kemudian selanjutnya yang terakhir, pendekatan dalam hal pembuktian. Pembuktian di sini berarti dibuktikan dengan kita ikut memakmurkan atau meramaikan masjid sebagai bukti iman kita kepada Allah dan hari akhir. Implikasi dari sujud tadi atau kepasrahan dan kerendahan kita kepada Allah, bagaimana firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 18 yang berbunyi, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah lah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir atau hari kemudian. Dan endingnya ialah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Mereka lah, kata Allah, orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait hadis di atas. Apa yang benarnya itu datang dari Allah, yang kelirunya itu datang dari saya sendiri dan mohon untuk dimaafkan. Kita tutup bersama-sama dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin serta doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.